Review film Ghost in the Shell, film yang lucu, brutal, menegangkan, serem, sekaligus mengagumkan. Itulah kenapa gue paham banget alasan Joko Anwar milih judulnya pakai bahasa Inggris. Karena kalau pakai bahasa Indonesia jadi ada setan di penjara. Persis banget kayak FTV SCTV. Ghost in the Shell bercerita tentang para narapidana di sebuah penjara bernama Labuan Angsana. Di penjara itu terdapat pembunuh, perampok, koruptor, terus gangster-gangster. Di situ berkumpulnya semua penjahat di salah satu bagian negara Indonesia. Dan di situ juga terdapat semacam korupsi, ketidakadilan, terus penguasa yang semena-mena terhadap para narapidana itu. Jadi menggambarkan situasi Indonesia di lingkup penjara kecil bernama Labuan Angsana. Suatu ketika ada narapidana baru bernama Dimas. Dia adalah seorang reporter atau wartawan media yang dituduh membunuh bosnya karena dia lagi mengungkap sebuah kejahatan korupsi penambangan nikel yang melibatkan banyak sekali pengusaha dan pejabat di Kalimantan. Jadi ketika dia datang ke penjara Labuan Angsana, mulai itu sedikit demi sedikit terjadi keanehan. Dan ketika kedatangan Dimas, satu persatu napi banyak sekali yang mati mengerikan. Awalnya mereka masih mencari siapa pembunuhnya. Tapi seiring berjalannya plot, semakin terkuak bahwa kematian para narapidana itu bukan disebabkan oleh satu orang atau manusia, yaitu disebabkan oleh hal gaib. Nah, para narapidana yang masih tersisa, yang jumlahnya banyak itu, berserikat, berkumpul, mencari, berusaha menguak siapa sih kira-kira pembunuhnya ataupun masuk angin loh. Iya, masuk angin kan tadi gue diinjek-injek sama lo. Dan para narapidana itu bersatu untuk mencari menguak pembunuhan atau kematian misterius para narapidana yang lainnya. Dan mereka mencari cara atau mengusut tuntas bagaimana kematian-kematian itu terjadi. Singkat cerita, Dimas adalah orang yang membawa, nggak bisa cerita sih gua. Pokoknya lu nonton aja lah, gua nggak mau spoiler terlalu banyak karena nanti akan merusak kenikmatan lu nonton gitu. Jadi intinya adalah film yang memadukan unsur unsur komedi, thriller, horor, drama, sarkasme tentang oligarki pemerintahan, lengkap semua. Kalau ngomongin film Joko Anwar sebagai sutradara, gua sebagai penonton, pertanyaannya tuh bukan lagi filmnya bagus atau enggak. Lebih kepada filmnya bagus atau anjing banget. Nah, Ghost in the Shell masuk ke kategori kedua, yaitu filmnya anjing banget. Kelihatan Joknya, lu banyak masalah karena tulisan lu, directing lu sakit. Ampun, bercanda bang. Tapi emang bagus banget bang, asli. Gue kagak bohong, ini salah satu film teranjing yang pernah gue nontonnya karena gue suka film dengan kata-kata kasar, yaitu ada kontit, ada ngentit, ada taitit, semuanya ada. Kata-kata kotor lazim terdengar, ya namanya juga di penjara gitu kan, kecuali kalau kata-kata kotor itu keluar di ruang guru BK, ya agak aneh. Tapi kalau di penjara aman aja. Nah di sini Joko tuh tebel banget ya ngasih sindiran dan sarkasme kepada pemerintahan atau kepada oligarki yang diasosiasikan kepada dunia di dalam penjara gitu. Makanya banyak banget adegan-adegan sindiran dan dialog-dialog yang terdengar gak asing gitu. Dia bicara juga tentang agama, bicara juga tentang kesetaraan masyarakat, bicara juga tentang keadilan, dan aspek itu menurut gue luas banget sehingga kita sebagai penonton sih jujur aja, karena itu dimasukin ke dalam adegan, kita sebagai penonton gak merasa diceramain. Jadi film ini tuh yang gak preachy gitu. Dan di sini horornya juga bukan sekedar tempelan. Gue ngerasa horornya juga tebel banget, jadi tulang cerita. Dan gue setuju banget bahwa horornya ini cukup menarik ya angle-nya, karena Joko Anwar bikin semacam aturan sendiri untuk di bagian horor atau supernaturalnya.
Ini sih gue lihat hampir sama kayak Aturan Setannya It Follows, film tahun 2014 karya David Robert Mitchell kalau nggak salah. Dia bikin setipe kayak di sini, jadi setannya itu mengikuti seseorang, kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi gue nggak bisa menceritakan terlalu banyak karena ya ini akan mengurangi keasikan lu menonton. Jadi ini adalah salah satu karya Joko Anwar yang masuk label masterpiece bro. Ghost in the Shell, masterpiece. Kalau ngomongin soal acting, ibarat klub bola ini tuh kayak Real Madrid, isinya bintang semua. Bayangin aja, yang main cast-nya adalah Abimana, Aming, Bron Palare, Dimas Danang, Kiki Narendra, Arswendi Bening Suara. Lupa gue tuh saking banyaknya. Dimas back, dia jadi back yang jadi penyerang. Ya nggak tadi kurang lebih, tapi gue lupa kurang lebih segitu banyak pemainnya, gokil-gokil. Dan tapi yang paling mencuri perhatian itu adalah adegan dancer di penjara, yaitu dimainin sama Magistus Miftah. Oke, tariannya magis seperti namanya. Itu gokil banget mainnya. Dia nggak banyak dialog, tapi ketika adegan lucu banget. Dan gimana ya, delivery-nya tuh natural aja gitu. Dan dia tuh jadi semacam penyegar komedi gitu di antara kerusuhan atau di antara kehektikan dan di antara kengerian yang terjadi di penjara itu. Ada salah satu karakter yang dimainkan Mas Miftah yang menjadi penyegar sepanjang filmnya, yaitu karakter guru dance di penjara. Gila, keren banget performnya di film ini, sangat-sangat natural dan delivery lucunya lucu banget, goks. Dan intinya film ini bertabur bintang, persis kayak zodiak bintang semua. Tolol. Untuk urusan visual nggak perlu ditanya, oke terus. Di bawah pimpinan Pak Ical Tanjung, gambarnya selalu memukau, selalu memanjakan mata. Kemudian juga dari sisi artistiknya gokil. Dan fun fact-nya katanya film ini tuh ngebangun set penjara beneran. Gila men, karena gua ngelihat itu bener-bener realistis banget. Dan ketika kita ngomongin set penjara, ini tuh gue dengar dari Bang Joko sendiri di IG-nya bahwa ini set ini didesain untuk bisa di syuting 360 derajat, sehingga kamera movementnya mau lari kemana aman jaya, tetap aja gambarnya keren sehingga menciptakan visual dan cinematic experience yang luar biasa lah, seperti film-film Joko pada umumnya. Bagus banget. Apalagi efek kematian, efek gorinya ketika ada di mayat, wah gila itu keren banget. Jujur aja, gue bingung gitu ketika ada adegan mayat yang diubah jadi, ya gue gak usah ngomong ya, gue gak usah ngomong jadi sesuatu lah. Jadi ada adegan mayat yang diubah menjadi sesuatu. Itu tuh gue bingung men, gue bingung, gue harus takut, gue harus ngeri, apa gue harus kagum. Karena gue gak pernah ngeliat gitu, ibarat kayak makanan, mayatnya di plating. Bagus banget, jadi kayak mix feeling gitu ya, kayak takut tapi keren, tapi kagum. Gokil sih, gokil, top lah. Kalau berniat mencari kekurangan secara detail gitu, gue sebagai penonton mungkin menemukan beberapa shot yang CGI-nya agak kasar. Tapi ya wajar aja, itu mah minor. Gue cuman berusaha mencari kekurangan di sebuah karya masterpiece. Pasti ada kekurangannya, wajar lah. Manusia bukan nabi boy. Feel nonton Ghost in the Shell tuh campur banget kayak nano-nano. Jadi rasanya bermacam-macam. Ada lucunya, ada funnya, ada takutnya, ada seremnya, ada ngerinya. Dan juga ada kagumnya karena saking indahnya, saking keren visualnya. Dan semua itu terbungkus rapi dalam sebuah sajian film di mana Joko Anwar menjadi sutradara, penulis, dan editor. Gokil. Di situ ada semacam kepercayaan gua sebagai penonton bahwa filmnya pasti bagus. Overall ini filmnya keren banget. Tapi kalau boleh jujur sebagai fansnya yang udah ngikutin karya-karya beliau dari zaman kampus, gue tuh selalu ngerasa ya film-film Bang Joko di act 2 ketiga atau di bagian resolusi kadang
terasa terlalu simple dibandingkan setup yang udah ditawarin dari X1 dan X2 menuju X3. Tapi lagi-lagi itu masalah selera aja. Karena gue nonton sama temen gue diskusi setelah nonton, buat dia sih penyelesaian dan resolusi itu aman-aman aja, gak ada masalah. Mungkin ini hanya perihal selera, dan mungkin ini hanya sedikit rasa naif dari fansnya gitu, yang selalu mengikuti karyanya, yang selalu berusaha mencari celah-celah di balik karyanya. Overall ini keren banget dan wajib lu tonton. Apalagi buat lu yang pengen nonton film dengan genre berbeda, dengan approach-nya beda, yaitu menggabungkan thriller, horror, action di satu film dan komedi juga dalam satu sajian film. Ini tuh wajib banget lu tonton ya, karena Ghost in the Shell adalah masterpiece terbaru dari Joko Anwar, sang living legend. Film ini ada sedikit ngasih makna hidup gitu. Bahwa ya itu tadi gue bilang, kalau lu ngerasa sendiri, lu ngerasa orang-orang gak ada yang peduli sama lu, ada salah satu karakter yang bilang bahwa setiap manusia pasti punya tujuan hidup. Dan tugas lu adalah menemukan tujuan hidup itu di dalam diri lo. Tujuan gua nge-review adalah ngina-ngina film. Kalau bagus, ya bagus. Kalau jelek, ya jelek gitu. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Kalau lu udah nonton Ghost in the Shell, apa nih? Tulis komen di bawah. Tulis komen di bawah ya. Thank you. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye.